Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di mana saja berada. Alhamdulillah malam ini kita kembali dikumpulkan dalam room yang pastinya memberikan banyak sekali manfaat untuk kita yang rutin diadakan setiap hari Selasa malam pukul 19.15 LCSC ya. Oke. Hari ini izinkan saya sebagai moderator mencoba membawakan acara LCSC ini. Ini merupakan kesempatan pertama saya yang diberikan sama Mbak Ivi. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar dan bisa memberikan manfaat juga buat Bapak Ibu semua. Baik, kita akan coba untuk memberikan pengantar dulu. Malam ini LCSC edisi ke-92 itu akan membahas tentang matematika rasa daerah, di mana keberadaan anak muda yang mencitrakan milenialisme membuat sebagian orang mulai khawatir akan budaya luhur bangsa. Digitalisasi seolah menjadi ancaman baru yang menggantikan nilai-nilai budaya di kalangan anak muda pelajar Indonesia. Namun, siapapun paham teknologi tidak bisa dibendung. Milenial sudah memasuki eranya dan budaya bangsa yang menjadi citra di suatu daerah tetap harus dipertahankan sebagai identitas. Matematika tidak pernah habis akan keindahan nilai budaya yang bisa disandingkan dalam pembelajaran berbasis digital sekalipun. Etnomatematika justru menjadi tren manakala skeptimis meningkat pada anak-anak milenial. Guru harus cerdas mengisi ruang budaya dalam pembelajaran termasuk matematika. LCSC edisi 92 mengangkat masalah penting dalam pembelajaran matematika berbasis budaya, etnomatematika. Gairah yang harus disambut antusias oleh guru matematika dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dalam pembelajaran. Nah, malam ini LCSC akan menghadirkan Ibu Nur Robiah Novi Kusumawati Penny, jebolan doktoral degree pada Hiroshima University yang saat ini menjadi pengajar di Universitas Ahmad Dahlan dan akan dipandu oleh saya sendiri yaitu Hasya Fiana dari SMA Negeri 1 Junjung Sirih. Baik, kita bacakan dulu CV Ibu Penny. Saya akrab aja Ibu Penny ini. Nah, beliau sudah hadir dari tadi di room ini. Baiklah, CV Ibu Penny. Nama lengkap adalah Norobiah Novi Kusumawati Penny, alamat Warung Broto UH 4, nomor 779, RT 029, RW 007, Yogyakarta, nomor HP 0813 3974 1107. Email novipenny@gmail.com. Pendidikan dari tahun 1997 sampai 2002, Elementary School Islam Cokro Aminoto 2 Kadelang Indonesia, 2002 sampai 2005 State Junior High School 1 Kalabahi Indonesia, 2005 sampai 2008 State Senior High School 1 Kalabahi Indonesia, 2008 sampai 2012 Mathematics Education Faculty of Teacher Training and Education Ahmad Dahlan University Yogyakarta Indonesia, 2015 sampai 2017 Mathematics Education Graduate School for International Development and Cooperation Hiroshima University Japan, tahun 2017 sampai 2021 Mathematics Education Graduate School for International Development and Cooperation Hiroshima University Japan. Untuk pengalaman kerja dari tahun 2012 sampai 2015 Mathematics Tutor in Tutoring Agency Ki Hajar Dewantara, 2015 sampai 2016 Student Supporter for Visiting Professor from Indonesia, Zambia. 2016 sampai 2018 Teaching Assistant Mathematics Education Development Course. 2017 Assistant GACA Training Improvement of Quality of Education through Lesson Study. 2018 sampai 2020 Teaching Assistant Japanese Experience of Development Course. 2018 sampai 2019 Research Assistant, maaf Bu, saya nggak bisa baca yang Jepangnya, Zambia Research Project, kemudian 2019-2020 Research Assistant
International Trend of Mathematics Curriculum, kemudian 2021 sampai sekarang, Master Program on Mathematics Education, Department of Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Lecturer and Researcher. Demikian kurikulum vitae Ibu Penny. Tadi di MGMP sempat berbincang dengan teman. Beliau merupakan seorang dosen yang luar biasa gitu. Beliau pernah belajar sama Bu Penny, jadi makanya saya kenal dekat aja Bu Penny, panggilnya seperti itu. Mudah-mudahan tidak salah. Baik, melihat dari awal ketika flyer dibagikan sama Mbak Ivi itu, wah ternyata saya akan disandingkan dengan seorang yang luar biasa, dan saya sangat tidak sabar sekali menantikan hari ini. Akhirnya saatnya juga sampai dan Bu Penny sudah ada di ruangan ini. Maka dari itu tanpa memperpanjang lagi kata-kata pembukaan, kesempatan langsung saya berikan kepada Ibu Penny. Kami sangat menerima sekali, sangat bersemangat sekali menerima materi dari Ibu Penny malam ini. Dan untuk Bapak Ibu hebat semuanya, nanti juga akan ada giveaway. Dan nantikan saja jam berapa giveaway-nya, karena tetap harus pantengin terus di sini supaya tidak ketinggalan giveaway-nya. Yang pastinya kalau Casio yang ada itu tidak pernah mengecewakan, hadiahnya selalu akan sangat bermanfaat. Baik, mari kita sambut Ibu Penny. Silakan Ibu, waktunya untuk Ibu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengeran, Bu? Dengar, Mbak? Nah, di sini iya, Bu. lagi sedang azan. Iya. Saja selesai. Saya coba share screen ya, Bu. Oke, Mbak Penny. Mbak aja kali ya, Mbak. Oh, enggak, Mbak. Kita kan baru ketemu sekarang gitu ya. Enggak, Mbak. Kalau saya mending dipanggil Novi saja, Mbak. Novi, oke. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Ini langsung saja dimulai begitu, enggak, Mbak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Mas Mufid. Halo, Mas Mufid. Mbak Novi, iya silakan dimulai saja. Oh, iya Mbak. Makasih Mbak Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang apa yang selama ini saya berkutat riset penelitian terkait etnomatematika. Dan untuk kali ini saya mengambil tema mengenai peran etnomatematika dalam pembelajaran di kelas. Mungkin nanti di akhir dari sesi saya atau mungkin di tengah-tengah dari selama saya memberikan materi, saya mendapatkan amanah untuk nanti ada 2 kali giveaway gitu ya buat Bapak Ibu teman-teman sekalian dari pihak Casio. Jadi saya berharap kita nanti interaksinya bisa lebih banyak gitu ya. Soalnya ada door prize gitu dari pihak Casio-nya. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Jadi saya sebenarnya waktu S1 dulu saya pernah di Ahmad Dahlan, dan untuk penelitian saya lebih berkutat ke penerapan aljabar abstrak, jadi belum terlalu ke pendidikan begitu. Untuk mulai S2 dan S3-nya baru memulai penelitian pendidikan dan fokus ke etnomatematika. Mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian sudah sering ya mendengar etnomatematika, atau mungkin bahkan baru pertama kali mendengar istilah etnomatematika. Jadi untuk kesempatan kali ini setidaknya saya hanya ingin sharing-sharing saja kira-kira apa sih etnomatematika itu dan bagaimana perannya etnomatematika dalam pembelajaran di kelas. Dan ini adalah outline yang akan kita
yang akan saya sampaikan. Jadi saya berencana memiliki 4 outline di sini. Yang pertama kita kenalan dulu dengan etnomatematika. Selanjutnya alasan kenapa kok harus etnomatematika, kenapa kok nggak yang lain. Gitu. Lalu yang ketiga penerapannya sendiri bagaimana sih kalau dalam kelas, terutama dalam pembelajaran matematika tentunya. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan judul kita kali ini yaitu terkait peran dari etnomatematika itu sendiri. Jadi sebelumnya kalau kita mau kenalan dengan etnomatematika, tentunya kita sudah tidak asing ya dengan pencetus terminologi dari etnomatematika itu sendiri. Beliau adalah Pak D'Ambrosio. Beliau baru saja meninggal 2 tahun lalu ya. Jadi beliau ini yang pertama kali mendefinisikan atau menemukan terminologi etnomatematika. Jadi menurut beliau kalau sesuai dengan asal-usul kata, jadi dipisahkan begitu antara etno, matema, dan juga tics. Jadi etno di sini itu mungkin kita sering dengar ya kata-kata etnik gitu kan. Jadinya lebih dekat pada budaya. Jadi di sini etno yang dimaksud beliau Pak D'Ambrosio ini adalah terkait konteks dalam sosial budaya. Konteksnya itu bisa berupa bahasa ataupun perilaku ataupun suatu kayak budaya dalam suatu suku tertentu seperti itu. Dan selanjutnya yaitu matema. Matema itu sama seperti memiliki makna yang sama dengan matematika gitu kan. Jadi matema itu lebih ke cara untuk menjelaskan dan juga mengetahui, memahami, dan itu lebih ke proses kita berpikir. Di situ nanti ada kata tiknya. Jadinya cara atau teknik kita dalam memahami matematika berdasarkan konteks budaya. Jadi itu gambaran singkatnya atau biar bisa lebih gampang dimengerti arti dari etnomatematika itu sendiri. Jadi secara keseluruhan untuk pengertian dari definisi etnomatematika itu adalah bisa kita katakan matematika yang dipraktikkan oleh suatu kelompok budaya tertentu, di mana di situ tidak hanya kebiasaan budaya tersebut, tetapi juga bahkan mitos maupun simbolnya pun kita bisa kaji melalui budaya tersebut dan dibawa ke dan dikaitkan ke dalam matematika. Nah, jadi sepertinya saya sangat tertarik ya dengan tema atau yang saya baca di websitenya pihak Casio. Jadinya untuk kali ini mungkin bisa dikatakan kayak tema atau judulnya itu matematika rasa budaya. Jadi nanti mungkin besok-besok ada matematika rasa yang lain gitu ya, kayak es krim gitu. Jadi saya rasa mungkin itu bisa lebih mudah ya dipahami. Jadinya kita mau melihat bagaimana sih peran matematika tersebut ataupun peran budaya tersebut dalam pembelajaran matematika. Nah, menurut peneliti sebelumnya, di sini ada Ore sama Rosa, dia menggambarkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, etnomatematika itu adalah intersection, jadi kayak di tengah-tengah antara domainnya matematika, lalu juga ada antropologi, dan juga ada matematika modeling. Jadi, etnomatematika itu berperan dalam penyebatan dalam 3 domain tersebut. Jadi di sini jadi inti dari etnomatematika yang dikatakan oleh pihak Pak Vital dan Skopmos itu adalah di sini mereka ingin mengidentifikasikan budaya apa yang bisa yang tertanam dalam matematika, dan budaya tersebut dapat membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi diri mereka. Seperti itu. Dan ini adalah perkembangan etnomatematika seperti sejarah gitu ya. Jadi ini adalah sejarah dari perkembangan etnomatematika itu sendiri. Jadi etnomatematika itu bisa dibilang sudah lama gitu kan, ditemunya sejak tahun 1980-1990 ini. Jadi di sini saya ingin membuat seperti suatu skema per 10 tahun bagaimana etnomatematika itu berkembang. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang penemu terminologi dari etnomatematika itu sendiri adalah Pak D'Ambrosio. Di sini beliau mengungkapkan bahwa mereka masih melihat etnomatematika itu sebagai ide matematika
yang dapat ditemukan dalam budaya manapun. Jadi di sini mereka masih belum memasukkan etnomatematika ke dalam pembelajaran. Jadi di sini mereka masih baru di tahap awal. Jadi oh iya ternyata di saat mereka menyelidiki budaya, macam-macam budaya itu ternyata ada matematikanya. Disitulah beliau mulai menciptakan terminologi etnomatematika. Selanjutnya, 10 tahun selanjutnya, ada Bishop dan juga ada Gerdes mulai memberikan tanggapan yang sama terkait dengan bagaimana peran budaya dalam matematika. Di sini mereka menemukan bahwa ternyata budaya itu dapat membantu untuk memberikan konteks yang bermakna. Jadi bukan hanya budaya dan matematika itu seperti sesuatu yang terpisah, tetapi mereka itu ternyata saling komplement. Jadinya, oh ternyata kalau kita budaya ini kita bisa lihat ada matematikanya, dan dengan pembelajaran matematika menggunakan budaya ini, konteks yang dirasakan itu ternyata lebih bermakna. Biasanya kan kalau siswa itu masih menganggap matematika itu abstrak ya, susah dilihat begitu. Saya lanjut lagi. Jadi pendapat dari Di Ambrosio terkait matematika yang bisa dilihat dalam budaya itu juga diperkuat oleh Gerdes, yang dia mempromosikan beberapa kegiatan budaya ke dalam konten matematika. Nah, itu dalam perjalanan sudah 20 tahun menjelang masuk tahun milenial gitu ya. Lalu lanjut mulai dari tahun milenial itu, mulai dari 2000 sampai 2010 itu etnomatematika itu jadi bahan lirikan gitu dari beberapa peneliti-peneliti baru yang memikirkan kira-kira bisa tidak ya etnomatematika itu dijadikan suatu pendekatan yang bisa membantu dalam praktik pedagogi atau pengajaran di sekolah, terutama terkait dengan matematika. Nah, di situ mulai dari 2004, 2006, beberapa peneliti seperti Adam, Di Ambrosio, Orerosa, dan juga Zhang itu mereka mulai memikirkan bagaimana cara penerapan etnomatematika di dalam kelas. Selanjutnya adalah terkait 10 tahun dari 2010 hingga sekarang ini mulai banyak perspektif etnomatematika yang digunakan dalam kelas dan juga dikombinasikan dengan beberapa pendekatan, dan salah satunya yang bisa kita lihat lebih banyak digunakan itu adalah ethnomodeling. Sebenarnya nanti masih banyak sih, tidak harus etnomatematika itu dikombinasikan dengan matematika modeling atau pemodelan matematika, tetapi juga bisa digabungkan dengan beberapa pendekatan lain yang mungkin Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah mempraktikkannya dalam kelas. Dan ini ada beberapa alasan kenapa kok harus etnomatematika gitu ya, kenapa kok ya enggak yang lain. Nah, di sini menurut UNESCO ya ada beberapa, sebenarnya banyak gitu kan, beberapa budaya Indonesia yang menjadi terkenal dan banyak diminati oleh para turis juga, yaitu terkait dengan ada angklung, ada wayang, ada batik, ada juga tari saman. Nah, saya ingin boleh bertanya langsung ya, maksudnya Bapak Ibu bisa langsung jawab saja, kira-kira kalau lihat angklungnya itu konsep matematika apa ya kira-kira yang bisa kita lihat atau kita temukan dan bisa kita gunakan dalam pembelajaran? Kesebangunan. Dalam? Kesebangunan, Ibu. Kesebangunan. Ada lagi?
itu kalau dilihat, kalau kita tarik garisnya bisa berbentuk suatu bangun nggak itu dari gambar tersebut? Masih mute semua ya? Ya, Ya, bisa. Trapesium. Ya. Trapesium, Mbak. Oh ya, trapesium. Jadi kalau misalnya kita gambar itu nanti bisa membentuk bangun trapesium. Dan nanti masih banyak lagi ya. Itu salah duanya tadi sudah dijawab oleh siapa tadi ya? Pak, siapa? Maaf tidak kelihatan tadi. Nah, lalu yang kedua untuk wayang. Kira-kira konsep apa ya Bapak Ibu sekalian kita gunakan wayang dalam pembelajaran matematika yang dikaitkan sama matematika? Bisa nggak sih wayang itu dijadikan Pencerminan bisa. bantuan dalam pencerminan. Oh ya, bisa di bagian ini ya, geometri itu ya, pencerminan. Iya. Ada lagi? Kalau batik sama tari samannya? Batiknya bisa transformasi geometri, Mbak. Transformasi geometri. Wah, berarti udah kelas ini ya, kelas atas sekali ya, udah SMA begitu ya, bisa kita pakai dalam transformasi geometri. Kalau untuk SD kira-kira bisa dipakai juga nggak ya, Bu? Batiknya ini. Pengenalan apa gitu? Yang dasar-dasar. Bentuk-bentuk kurva misalnya. Tumbuh simetri itu kali ya, Mbak Bidang Novi. datar. Ya, bidang datar ya untuk anak SD mungkin ya sekali. Kayak ini bentuknya apa seperti begitu ya, itu bisa jadi ya. Jadinya banyak gitu. Ternyata kita Indonesia kan memang kaya ya akan budaya. Jadi banyak sekali unsur-unsur budaya yang bisa kita masukkan dalam pembelajaran matematika di kelas. Gitu. Lalu yang ini, wah ini gambarnya ada lompat apa ini? Apa yang gambar apa yang lompat karung, kira-kira apa ya konsep matematika yang bisa kita pakai dalam lompat karung ini? Kalau lompat karung itu kan siapa yang menang, siapa yang cepat, siapa yang menang gitu. Dia yang menang gitu kan ya. Nah, berarti kira-kira konsep apa ya? Kalau rumus apa ya yang kecepatan malah kejawab saya. Bisa kita pakai kecepatan ya, jarak gitu kan. Jadinya dalam permainan ini seperti itu. Lalu ini ada permainan yang pakai apa ini? Kalau istilah tempat saya tuh AC, tapi kalau orang Jawa kayaknya ngomong yang gambar nomor 2 ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin ngomongnya gobak sodo. Kalau di Sumatera Barat, dore namanya, Mbak. Dore, oh iya. Dore, wah, macam-macam ya, walaupun namanya berbeda-beda, tapi mungkin Gobak sodo juga ya. Aturan mainnya ini. Kira-kira matematika apa yang kita bisa gunakan di sini, Nggih? Jadi jangan hanya main gitu anak-anaknya, ternyata ada matematikanya loh. Banyak ya Pak. Nah, ini ada lagi nih, yang ini kira-kira kain apa nih Bapak Ibu? Mirip-mirip batik tapi bukan batik ya. Tenun ikat ya Mbak? Enggak. Jadi ini tenun ikat ya. Ini sebenarnya tenun ikatnya ini pola ya tenunnya ini dari Sumbawa. Jadi masih di NTT, tapi saya belum pernah ke Sumbawa, tapi tenun ini sangat lumayan terkenal ya di NTT terkait dengan tenun Sumbawa ini. Lalu ini lagi, kok bisa orang nanam padi dikaitkan sama pelajaran matematika? Kira-kira apa ya? Barisan ya? Dalam? Garis lurus ya? Garis lurus. Garis lurus bisa jadi. Ada lagi. Misalnya saat kita nanam itu kayaknya bisa nggak sih kalau kita
benih-benihnya tuh beda-beda kayak gitu. Nanti kira-kira bisa diajarkan apa ya kalau kita nanamnya, misalnya di sini benihnya 2 aja, yang satunya 3. Barisan deret. Barisan dan deret ya bisa jadi gitu ya. Jadi kan banyak gitu. Lalu yang terakhir nih kayaknya saya sih belum pernah, tapi saya dapat gambar ini nih sangat menarik, apalagi pas baca artikelnya ya. Dan ini ternyata suatu sumur tua, entahlah berhantu apa enggak, tapi ternyata bisa dijadikan pembelajaran matematika juga. Ini sumurnya terletak di namanya Sumur Purbakala gitu Bapak Ibu. Jadi ini terletak di Cirebon. Nah, kira-kira dari kelihatan dari gambarnya ini yang sepintas saja, kira-kira bisa anak-anak bisa diajarkan konsep matematika apa nggih? Bangun datar. Dalam? Bangun datar, Mbak. Bangun datar. Bangun ruang. Bangun ruang. Oh iya, ya. Jadi banyak nggih. Jadi banyak sekali konsep-konsep matematika begitu ya bisa kita gunakan dalam pembelajaran di kelas. Nah, nanti mungkin akan menjadi tantangan baru ya bagi kita di saat era pandemi seperti ini, bagaimana pengenalan konsep etnomatematika itu sendiri dalam pembelajaran di kelas. Itu kan ya. Jadi ini yang tadi, Bapak Ibu sekalian, jadi terkena angklung tadi, seperti yang sudah dijawab Bapak dan Ibu, ini bisa kita tarik gambar seperti ini, dan kita bisa menjelaskan konsep bangun datar. Lalu juga ternyata kita bisa menjelaskan pengukuran tradisional di sini. Ya, jadi di sini kita bisa selain kita memberikan ini loh barangnya ada budayanya seperti ini, angklungnya seperti ini. Kita juga bisa mungkin mengajak siswa dalam mungkin seperti pendekatan proyek based learning gitu ya. Jadi pembelajaran berdasarkan proyek, siswanya disuruh untuk melihat bagaimana sih pembuatan angklung itu. Oh ternyata orang angklung itu kalau motong-motong nggak harus pakai apa ya, penggaris apa bergaji ya, alat ukur yang biasa. Ternyata mereka hanya menggunakan alat ukur tradisional dengan menggunakan tangan saja sudah bisa. Jadi semacam itu bisa kita perkenalkan ke siswa. Selanjutnya untuk yang wayang tadi ada Bapak yang bilang pencerminan, bisa jadi. Namun kita ternyata ada juga yang bisa lebih dari sekedar itu, bisa kita bawa ke konsep yang lebih bukan hanya untuk anak-anak SD, tapi juga untuk anak SMP ataupun anak SMA. Di sini ada beberapa penelitian yang mengatakan kalau ternyata konsep dari wayang itu kita bisa jadikan pengenalan dari himpunan. Nah, ini Pak Rahmana sama Pak Istiandarum, mereka mempunyai artikel dan mereka mengadakan penelitian terkait dengan bagaimana cara memperkenalkan definisi himpunan, himpunan semesta, himpunan bagian, serta konsep himpunan kosong menggunakan wayang tersebut. Jadi banyak sekali ya Bapak Ibu. Jadinya tidak terbatas gitu etnomatematika, karena kebiasaan kalau saya memperkenalkan etnomatematika itu gambarannya itu pasti selalu mikir kalau etnomatematika itu hanya lebih pantas kalau digunakan di level anak SD. Jadinya memang agak sulit ya kalau kita menemukan konsep-konsep matematika di level SMP ataupun SMA dalam budaya. Namun ternyata banyak juga peneliti-peneliti yang bukan hanya mereka itu seorang dosen, tapi juga guru-guru, mereka membuat karya tulis ilmiah, dan mereka juga menemukan kalau ternyata bisa diterapkan di kalangan anak SMP ataupun anak SMA. Nah, ini yang tadi saya katakan sumur yang misterius itu. Jadi ternyata di sini kita bisa memperkenalkan konsep limit. Nah, kok bisa sampai di limit gitu kan ya? Sebenarnya kalau tadi seperti Bapak Ibu bilang, bisa benar sekali kita bisa memperkenalkan konsep bangun datar, ada juga bangun ruang, dan ternyata bisa kalau kita kaji lebih dalam lagi bagaimana sih pembuatan sumur ini, misalnya kita membuat ilustrasi seperti ini, bagaimana para orang terdahulu membuat sumur, bagaimana cara mereka menempatkan batu batanya seperti ini, susunannya awalnya seperti apa, ternyata nanti kita bisa mengkaitkan cara pembuatan sumur tersebut dengan menggunakan dengan menggunakan konsep matematika yang lebih rumit, yaitu seperti misalnya limit. Dan nanti dari limit itu ternyata bisa kita
bantu untuk siswa dalam menemukan konsep dari rumus luas lingkaran itu sendiri. Seperti itu. Jadi banyak sekali hal-hal di sekitar kita gitu kan, yang tidak harus budaya itu yang harus tadi wayang atau apa, ternyata sumur pun bisa jadi seperti itu kan ya. Bisa kita bantu, bisa kita kaji dan jadikan konteks tersebut ke dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya juga kalau candi juga pasti banyak ya. Kita nggak gampang sih, maksudnya lebih kelihatan, budayanya candi, dan ternyata banyak juga yang bisa kita lihat dari candi, misalnya tadi ada kayak pola ataupun bentuk-bentuk bangunannya seperti itu. Dan untuk ini lagi yang batik, ternyata batik itu selain untuk anak SD tadi kan Bapak Ibu juga sudah ada mengatakan transformasi geometri nggih. Itu terus lalu untuk anak SD kita bisa memperkenalkan bangun datarnya juga. Ternyata di saat itu kita juga bisa memperkenalkan matematika ini ke anak-anak SMK. Jadinya matematika nggak hanya anak-anak SMA di sekolah-sekolah yang SMA IPA murni, tapi ternyata kita bisa memperkenalkan etnomatematika juga ke SMK dengan di saat mereka membuat ataupun merancang batik itu, kita bisa memperkenalkan konsep-konsep dari transformasi geometri yang tadi Ibu beritahu ke kita seperti itu. Jadi banyak gitu kan ya hal-hal di sekitar kita, terutama yang terkait dengan budaya yang bisa kita bawa ke dalam pembelajaran matematika di kelas, dan itu tidak terpaku pada harus anak SD, SMP, SMA ataupun bahkan SMK pun juga bisa. Jadi dulu waktu saya masih sekolah, saya banyak cuma mengkaji gitu, banyak sekali ternyata penelitian etnomatematika di Indonesia. Ini saya pilih dari 25 artikel ini, saya kaji selama 10 tahun. Jadi di sini tuh ternyata kita di Indonesia itu kebanyakan orang-orang dalam mengkaji etnomatematika itu lebih banyak ke geometri, ya mungkin karena geometri itu lebih mudah untuk ditemukan gitu ya. Ya itu nggak apa-apa, tapi ternyata banyak juga bisa juga kita tadi temukan seperti kayak limit, ataupun mungkin ada konsep-konsep matematika lainnya yang kalau kita kaji lebih dalam lagi budaya tersebut bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Untuk tahap dalam pengembangan materi budaya lokalnya tersebut, beberapa peneliti ataupun guru yang meneliti mempraktekkan gitu ya, membawa etnomatematika dalam kelas mereka itu setidaknya sudah 60% itu mereka sudah memenuhi tahap dalam pembuatan atau pengembangan materi budaya lokal. Di sini ada 4 tahap ya yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi, lalu nanti ada kita menguji, setelah itu merancang dan juga menilai. Jadi di sini identifikasi itu seperti yang tadi kita lakukan di depan, di awal gitu ya. Jadi kira-kira ini konsep matematikanya apa ya? Nah, jadi dari situ kita bisa mengkaji, mengidentifikasi matematika apa yang terdapat dalam budaya ataupun budaya tersebut. Lalu untuk kita uji, nah diuji di sini ini kita akan mulai memperkirakan, kira-kira budaya ini pas nggak sih dengan materi ini, karena tidak semua budaya, maksudnya kita tidak bisa asal milih gitu. Ini masukin untuk ngajar ini. Kita benar-benar harus menguji dan benar-benar melihat kalau ini pas gitu, kalau kita mengajarkan konteks ini ke dalam materi tersebut. Lalu selanjutnya untuk merancang juga. Nah, kalau untuk merancang saya yakin Bapak Ibu sudah biasa ya buat RPP untuk merancang pembelajaran bagaimana. Lalu nanti menilai di sini adalah evaluasi bagaimana nanti proses dari RPP yang Bapak Ibu buat, lesson yang Bapak Ibu buat itu bisa membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan matematika mereka. Di sini juga ada yang 6 aktivitas matematika. Jadi saya nge-sharing. Jadi ada peneliti, beliau bernama Bishop. Jadi beliau itu juga yang tadi saya katakan, beliau juga melihat tertarik melihat matematika di dalam budaya, dan beliau itu melihat budaya matematikanya itu dari aktivitas matematika itu sendiri.
Jadi beliau mengklasifikasikan ada 6, yaitu ada menghitung, menempatkan, mengukur, mendesain, bermain, dan juga menjelaskan. Jadi keenam aktivitas ini kan di mana saja, di negara mana saja, di belahan bumi mana saja pasti melakukan. Nah, disitulah beliau mendefinisikan dari bagian dari etnomatematika tersebut. Jadi dari artikel atau yang penelitian di Indonesia yang telah saya dulu kaji itu ternyata dari 25 itu hanya 11 artikel. Jadi masih belum lumayan banyak, tapi juga masih belum sepenuhnya ya yang menggunakan lebih dari satu aktivitas. Jadinya mungkin nanti bisa jadi sumber Bapak Ibu kalau ternyata kalau kita mau memperkenalkan etnomatematika itu nggak hanya harus ini loh memperkenalkan mengukur saja atau mendesain saja, ternyata kita bisa mengkombinasi ke 6 aktivitas tersebut ke dalam pembelajaran yang menggunakan etnomatematika. Jadi ini sebagai referensi bagi Bapak Ibu kalau ingin menggunakan menerapkan etnomatematika ke dalam pembelajaran. Nah, lalu seperti yang saya katakan tadi, nah bagaimana penerapannya, gitu kan? Nah, di sini ada beberapa kritik yang perlu diperhatikan bagi kita para guru. Jadi biasanya itu guru kalau menerapkan etnomatematika, mereka itu hanya fokus pada praktik budaya yang mungkin seperti negara-negara yang sudah maju, misal Mesir atau apa seperti itu. Nah, mungkin di sini kita sebagai guru ya coba lihat di budaya di sekitar kita terlebih dahulu, mungkin itu lebih direkomendasikan oleh para kritikus tersebut. Lalu guru juga cenderung meromantisasi budaya asing. Nah, ini yang susah karena kan kadang-kadang kita biasa bilang, wah kalau dari luar negeri itu selalu wow begitu kan ya. Padahal kan nggak semuanya wow. Setidaknya apapun yang di luar negeri itu kita bisa mengambil nilai positifnya, tapi juga kita tidak bisa langsung copy paste. Jadinya yang bagus di luar negeri ini diambil saja terus langsung dibawa ke tempat kita di Indonesia langsung masuk-masuk aja, nggak seperti apa. Menurut saya itu sangat belum bijak ya, karena kita harus melihat, menganalisis, karena saya percaya Bapak Ibu guru pasti lebih paham ya analisis kebutuhan siswanya seperti apa yang dibutuhkan siswanya. Jadi kita nggak bisa langsung mengambil budaya yang sudah wow meskipun itu di luar sana dan diterapkan langsung itu belum tentu pas begitu kan ya. Lalu selanjutnya itu guru akhirnya ya jadi di endingnya itu kalau untuk menerapkan etnomatematika guru itu hanya mengeksplorasi etnomatematika secara yang yang nggak dalamnya di sini itu nggak terlalu menganalisis budaya itu sendiri dalam penerapan matematikanya. Jadi hanya intinya kenalkan ini loh budaya kaitannya dengan bangun ruang, sudah selesai. Tidak ada kayak interaksi ataupun hubungan yang bisa dapat dilihat lebih dalam lagi antara budaya tersebut dengan matematika. Jadi kita perlu memperhatikan hal-hal ini dalam menerapkan etnomatematika di kelas. Selanjutnya ini ada beberapa solusi juga. Jadi walaupun ada masalah tetap pasti akan diberikan solusi. Walaupun ada kritis pasti kita harus memberikan solusi. Jadi solusi yang diberikan yang mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian adalah tetap memberikan dukungan kepada para guru ya. Motivasi itu penting ya setidaknya karena kalau kurang pede gurunya untuk mencoba ataupun bereksplorasi itu juga akan menghambat dalam penerapan suatu pembelajaran yang baru seperti itu. Jadi kita tetap memberikan dukungan dan juga saling membantu, saling share tentang apa yang bisa kita demi meningkatkan pembelajaran matematika di kelas. Lalu kita juga bisa menggabungkan beberapa konsep matematika dari berbagai sumber. Nah, sumber di sini itu mungkin
karena sekarang sudah zamannya online ya, jadi gampang gitu kan ya, tinggal ketik di Google pasti langsung dapat. Nah, tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin kita harus lebih hati-hati lagi. Tidak semua apa yang di Google itu benar, jadinya kita harus lebih dalam lagi menganalisis, bijak lah, menggunakan apa yang pas dengan yang bisa kita terapkan kepada siswa kita. Selanjutnya yaitu kita mencoba untuk menyeimbangkan apa contoh budaya yang digunakan di kelas. Nah, untuk misalnya kadang-kadang itu beberapa guru juga mengalami kesulitan karena sulit menemukan budaya apa sih yang bisa kita terapkan atau gunakan dalam pembelajaran menggunakan etnomatematika. Nah, di sini kita diberikan pencerahan. Mungkin kita bisa menanyakan kepada beberapa anggota komunitas. Nah, komunitas di sini itu biasanya kayak para dukuh atau para sesepuh-sesepuh yang biasanya mereka itu mungkin lebih familiar begitu. Mereka menggunakan alat-alat yang secara tradisional, tapi walaupun mereka nggak tahu itu ada matematikanya, ternyata kaitannya sangat erat. Nah, kita bisa nanya-nanya ke para sesepuh tersebut. Selanjutnya, itu kita juga bisa dengan etnomatematika itu, masalah matematika yang tingkat tinggi yang seperti tadi ada limit, itu bisa kita bantu siswa dengan menggunakan pembelajaran etnomatematika ini. Nah, kita juga pasti ada tantangan, ya. Bukan hanya bagi para guru, tapi juga para peneliti maupun dosen, pokoknya siapapun pasti kalau untuk yang namanya meningkatkan pembelajaran itu, bahkan yang pembuat kurikulum pun juga harus memikirkan beberapa hal ini. Jadinya kita kalau seperti yang saya katakan tadi, di saat kita ingin menerapkan sesuatu, kita harus melihat dan menganalisis terlebih dahulu kegiatan yang tepat dari latar belakang budaya yang berbeda. Seperti misalnya saya karena dari Timur Timur atau NTT, jadi budaya apa yang cocok yang bisa saya terapkan dalam pembelajaran matematika di kelas saya. Mungkin Bapak Ibu tadi ada yang dari Jawa Barat atau Jawa Tengah, ya itu bisa disesuaikan. Lalu selanjutnya juga menemukan kegiatan yang sesuai. Nah, ini juga sama seperti yang saya katakan tadi. Jadinya kita tidak bisa langsung karena di pulau itu ataupun negara itu kegiatan ini bagus langsung diterapkan di kelas kita, belum tentu itu memenuhi ataupun yang dibutuhkan oleh siswa kita. Jadi kita perlu sangat hati-hati ya dalam memilih kegiatan tersebut. Selanjutnya yaitu kita bisa juga menciptakan lingkungan yang kaya dan menginspirasi siswa untuk membantu mengembangkan potensi. Nah, di sini potensi yang ada itu ingin membantu siswa, setidaknya yang pertama itu buat mereka ingin belajar dulu. Kan saya selalu, walaupun saya belum pernah mengajar anak sekolah, tapi selalu mendapat saat wawancara guru, ataupun mendapat cerita dari teman-teman yang sudah jadi guru, untuk membuat siswa belajar itu sangat sulit. Nah, jadi mungkin dengan etnomatematika ini, di awal kita bisa ngajak siswa, misalnya untuk anak tingkat SD ya, bermain-main gitu. Ternyata nanti setelah itu kita bisa giring bagaimana mempelajari matematika lewat permainan yang mereka lakukan. Intinya ya buat mereka tuh senang dulu lah sama matematika, jadinya nggak mikir yang aduh matematika harus rumus-rumus. Nah, ternyata kalau dengan membawa etnomatematika ini, momok seperti itu tuh bisa walaupun nggak langsung hilang ya, tapi setidaknya berkurang seperti itu. Nah, di sini nanti kita bisa membantu siswa dalam mengembangkan potensi mereka itu. Bagi saya di sini tuh menyukai matematika itu dulu. Seperti itu. Jadi di sini adalah di kesimpulannya, bahan ajar yang baik itu adalah bahan ajar yang menjawab kebutuhan siswa. Jadi ya, kita saat mendesain kelas ataupun menerapkan suatu pembelajaran yang baru, kita harus benar-benar memperhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh siswa kita. Nah, ada beberapa pembelajaran matematika kurikulum ini yang 2013 nih, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu teman-teman sekalian. Jadi di sini ada PBM atau PBL, pembelajaran berbasis masalah nih. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan ini, kita kombinasikan ke dalam dengan etnomatematika. Jadi di saat penentuan masalah, pemecahan masalah, nah masalahnya tersebut kita bisa mungkin dapat bantuan dari menggunakan konteks dari budaya tersebut. Lalu kita juga bisa kombinasikan dengan pembelajaran kooperatif, ada juga yang berbasis proyek yang seperti saya
katakan sebelumnya, kita bisa membuat mungkin menyuruh siswa untuk membuat proyek kecil, untuk membuat tadi membatik seperti itu, ataupun melihat bagaimana sih pembuatan angklung. Nah, di situ nanti bisa kita lakukan mengkombinasikan matematika terhadap yang pembelajaran berbasis proyek ini. Dan yang biasa juga lebih mungkin banyak yang digunakan sekarang adalah yang pembelajaran saintifik, ya. Jadi di sini yang 5M itu, nah di sini juga kita bisa mengasosiasikan, memasukkan etnomatematika ke dalam 5M tersebut. Ini ada beberapa pendekatan yang banyak juga dikombinasikan. Ini adalah salah satu, salah dua dari beberapa pendekatan tadi, selain yang tadi. Jadi ada yang namanya pendekatan problem posing sama problem solving. Nah, di sini yang namanya posing itu membuat masalah. Jadinya hampir mirip kayak PBL ya tadi. Ya, PBL. Lalu nanti problem solvingnya setelah kita membuat masalah, kita akan memecahkan masalah tersebut. Nah, di sini tujuannya adalah jika siswa itu dapat mengajukan masalah, lalu nanti mereka akan mampu meningkatkan kreativitas mereka dalam proses pemecahan masalah. Nah, nanti di situ pemahaman konseptualnya diharapkan bisa meningkat. Nah, di sini kadang-kadang itu kan siswa kesulitan nih kalau membuat masalah. Kira-kira masalah apa ya yang bisa saya buat, apalagi kalau anak-anak SD gitu kan, masalah yang imajinari itu kan susah. Nah, di sini kita bisa memberikan mereka kayak ini loh bisa pakai budaya ini loh bisa pakai permainan ini, seperti itu. Jadi nanti mereka bisa lebih tidak ngawang-ngawang gitu, aduh masalahnya apa. Jadi udah nggak terlalu abstrak lagi bagi siswa. Ini yang pendekatan ini. Lalu yang selanjutnya adalah pendekatan open-ended problem. Pendekatan yang kalau ini itu kita bisa gunakan namanya open-ended, berarti nanti masalahnya itu yang diselesaikan siswa itu nggak harus ada satu jawaban saja sih. Jadinya ntar ada beberapa jawaban. Nah, jadi di sini itu dikatakan bahwa model pembelajaran yang ini berbasis masalah terbuka. Jadinya siswa dapat memberikan, tidak ada jawaban benar atau salah, siswa bisa bereksplorasi dengan jawaban mereka sendiri. Nah, jadi di sini nanti dengan kita mengintegrasikan etnomatematika, diharapkan masalah yang diberikan itu bisa dapat berasal dari konflik budaya yang membuat mereka lebih gampang untuk memahami, oh iya ternyata ini yang saya alami kalau di luar sekolah, seperti itu. Namun tetap saja namanya juga ada suatu pendekatan, itu semua pendekatan pasti ada positif dan negatifnya, gitu. Maksudnya ada plus sama minusnya, bukan negatif. Jadinya minusnya di sini karena jawaban tadi itu banyak, sehingga guru juga kadang-kadang mengalami kesulitan dalam merangkum, memberi kesimpulan kira-kira apa dari banyaknya jawaban ini, apa sih yang harus kita lakukan. Nah, itu kelemahan dari pendekatan ini. Namun setidaknya saya rasa bisa juga digunakan di banyak beberapa pendekatan yang lainnya kalau untuk mengaplikasikan etnomatematika. Lalu ada pendekatan lainnya, yaitu mungkin tidak asing juga, PMRI. Banyak Bapak Ibu mungkin juga sudah sering ya mengikuti seminar yang terkait dengan PMRI. Nah, di sini itu fokus dari PMRI itu adalah siswa itu dapat menciptakan model. Nah, saya kebetulan waktu meneliti memang lebih fokus ke pendekatan yang ini. Jadinya di sini nanti ada empat tahap begitu ya. 4 tahap di sini itu nanti di bagian situasional itu maksudnya siswa itu diberikan suatu kayak kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Nah, di situ kita bisa masukin unsur-unsur budaya yang seperti tadi. Lalu nanti yang referensial. Nah, ini adalah semacam nanti tahap di mana siswa dari kegiatan yang mereka lakukan, misalnya bermain ya. Saya contohkan misalnya bermain itu, nanti dari proses permainan yang mereka lakukan itu bagaimana mereka bisa memodelkan. Memodelkannya itu banyak cara ya, bisa mungkin dengan langsung dengan rumus, ataupun mungkin langsung mereka masih menggunakan alat peraga membantu untuk memodelkan permainan yang mereka lakukan. Nah, lanjut ke tahap yang ketiga, yaitu general. Di sini nanti dari model yang mereka sudah buat tadi dari permainan tersebut, mereka akan membuat model yang lebih
lebih merujuk kepada rumus-rumus yang lebih susah seperti itu. Nanti saya contohkan di slide selanjutnya. Jadi ini adalah proses dari emergent modeling. Jadi di sini maksudnya adalah model yang muncul itu dihasilkan dari siswa. Jadi ini adalah salah satu pendekatan yang sangat terkenal ya di Netherlands sana, di mana ada Profesor Hans Freudenthal dan juga Graf Major. Mereka menjelaskan bagaimana model-model yang dari suatu situasi tertentu ataupun situasi ini biasanya dikaitkan dengan budaya nggih. Jadinya itu ternyata bisa kita gunakan untuk menemukan rumus-rumus yang biasanya langsung ada di textbook. Jadi di buku cetak itu kan langsung ada rumus. Oh, ternyata kita bisa gunakan pendekatan ini dalam menemukan rumus tersebut melalui proses keempat tahap ini. Selanjutnya, jadi di sini itu juga model ini itu sangat menekankan pada keteraturan. Jadi di saat kita kalau mau menerapkan model ini bisa kita buat bergerak mundur. Jadi di mana mungkin kalau matematika biasanya kadang-kadang kan kalau di textbook itu disampaikan definisi dulu gitu. Jadinya nanti kadang-kadang definisi dulu, nah nanti kita buat mundur. Nanti dari definisi kira-kira model apa yang bisa nanti dikaitkan dengan yang budaya. Jadi nanti siswa akan melatih kemampuan berpikir matematisnya mereka. Jadi bukan hanya dari budaya kita bawa ke rumus matematika, tapi sebaliknya kita bisa dari rumus matematika itu kita bisa meminta siswa untuk memikirkan, oh kira-kira konteks seperti ini yang cocok dengan budaya kalian apa aja. Nah, jadinya bisa lebih bervarian gitu. Nah, ini salah satunya adalah ini yang saya lakukan waktu saya sekolah dulu juga. Di sini ada yang namanya yang tadi level tadi, jadi ada 4 level. Di sini saya saat itu menggunakan permainan anak-anak, main karet gitu. Mungkin Bapak Ibu juga zaman dulu gitu ya. Jadi kemarin itu saat memperkenalkan permainan ini, karena sekarang anak-anak hobinya ngegame ya, semuanya ada beberapa anak-anak yang masih bingung gitu, aduh ini mainan kayak mana gitu kan, mainan zaman dulu. Mungkin nanti bisa, karena sekarang sudah zamannya IT, bisa dibuat aplikasi ataupun software yang terkait dengan permainan-permainan zaman dulu seperti itu. Ternyata banyak sekali permainan-permainan yang berkaitan dengan budaya itu sudah lama dilupakan gitu kan, jadinya rada miris gitu. Nah, di sini tuh nanti untuk aktivitas pertama kita menyuruh siswa untuk bermain dulu. Nanti tapi selain bermain itu jadinya bentuknya nggak langsung semuanya main tuh enggak. Jadinya nanti siswa beberapa grup itu mereka akan diminta untuk bermain, dan beberapa grup yang lainnya lagi mereka akan diminta untuk mengobservasi. Nah, di sini yang namanya observasi itu kan kadang-kadang tidak semua siswa itu sudah pernah memiliki kemampuan tersebut. Nah, dengan mengobservasi, siswa juga sekaligus bisa belajar tentang bagaimana mengumpulkan data. Nah, data di sini bisa kita kaitkan dengan misalnya untuk anak SD ya, kayak kalau untuk anak SMA mungkin udah ya langsung kayak statistik kayak gitu. Nah, untuk anak SD setidaknya mereka bagaimana mempresentasikan data dalam tabel atau dalam grafik, itu bisa sekalian kita kenalkan di aktivitas ini. Nah, jadi nanti di saat mereka bermain karet begitu nggih, nanti kan anak-anak ini seperti tabel yang ini anak-anak akan membuat mendata hasil observasi mereka, lalu mereka akan mengurutkan ataupun mengelompokkan. Jadi di sini ini tujuan dari pembelajaran ini adalah memperkenalkan operasi bilangan negatif nggih. Jadi untuk anak SD saat itu SD kelas 4 ya, antara kelas 4 sama kelas 5 mereka dikasih permainan ini untuk bisa membedakan makna dari arti dari bilangan negatif itu apa, seperti itu. Nah, di sini nanti saat siswa mengobservasi lalu nanti mereka punya data, aktivitas yang kedua kami meminta siswa untuk menemukan kesamaan lalu nanti akan diurutkan datanya lalu dikelompokkan. Nah, nanti dihasilkan tabel seperti yang ini. Nah, di sini nanti siswa akan sadar kalau misalnya ada
hal aneh di sini. Hal aneh itu maksudnya mereka akan sadar terkait dengan pattern, pola. Oh, ini ternyata ada polanya turun atau polanya naik. Jadi mereka sama sekali tidak lihat ada negatifnya ataupun positifnya, tapi polanya tersebut. Nah, untuk negatifnya itu sendiri, untuk dalam permainan ini, misalnya saat bermain kalau kalah, nanti dia harus ngutang temennya, aku minjem karetmu. Nah, di situ proses ngutangnya itu kami simbolkan dengan tanda minus negatif seperti itu. Nah, disinilah yang nanti model off tadi, jadinya dari siswa bermain, nanti kita minta siswa untuk mendata. Nah, data dari hasil permainan atau yang mereka lakukan itu yang disebut model off. Untuk aktivitas ketiga, di sini kita seperti yang saya katakan tadi ingin membuat agar siswa lebih, nanti tujuannya adalah yang rumus tadi, gitu. Jadinya untuk siswa ketiga ini kami meminta siswa untuk menyusun angka mereka sendiri. Jadi dari tabel yang sudah ada, mereka akan membuat tabel baru dengan mengurangi ataupun menambah jumlah. Nah, di sini ada eksplorasinya itu, nanti siswa bisa membuat tabel sendiri, tabel baru yang namanya tabel model 4. Nah, dari tabel model 4, kita akan meminta siswa di aktivitas terakhir untuk menemukan kalimat umum. Kalimat matematika umum itu maksudnya mana sih yang modelnya sama, ininya ekspresi matematikanya yang sama. Oh, ini nanti yang sama kita minta mereka untuk gabungkan, lalu dilihat, oh ternyata kita bisa lihat kalau hasil dari misalnya negatif 3 ditambah 1 itu hasilnya ternyata sama dengan negatif 3 dikurangi negatif 1. Nah, disinilah nanti siswa bisa membuat forma matematik. Di sini adalah yang rumus formula awal ya, yang biasa ada di textbook, yang ada di buku paket langsung hafal. Kalau ini tambah ini harus hasilnya negatif, kalau negatif tambah positif hasilnya apa, seperti itu. Nah, di sini ada salah satu cara penerapan etnomatematika yang kita menggunakan dibantu oleh pendekatan PMRI. Nah, untuk kalkulatornya sendiri saya rasa mungkin kita bisa membuat siswa juga bereksplorasi di sini yang saat mereka membuat tabel model of ke model 4-nya. Jadi saat mereka bisa buat pola-polanya sendiri dengan mencet itu kalkulatornya, kira-kira kalau angkanya begini bagaimana? Seperti itu saya rasa. Jadinya walaupun etno itu kan mungkin terkesannya tradisional banget gitu ya. Ternyata bisa juga kok kalau misalnya kita mau lebih bereksplorasi lebih menggunakan kalkulator yang terkesannya sudah berteknologi tinggi begitu ya dalam pembelajaran. Jadi nah, di sini nanti bisa dari proses ini kita bisa lihat bahwa peran etnomatematika itu di sini etnomatematika itu bisa dilihat sebagai konteks, lalu juga alat matematisasi dan juga ada budaya. Nah, sebelum ke slide terakhir mungkin sekalian tanya ya, karena tadi seperti yang saya katakan ada giveaway gitu, amanah dari Mbak Dikasio minta saya untuk memberikan 2 pertanyaan. Ini yang terkait judul saya, karena judul saya adalah peran etnomatematika dalam pembelajaran. Sebenarnya itu ada di slide terakhir sih jawabannya, tapi saya ingin dengar dulu kira-kira menurut Bapak sama Ibu peran etnomatematika dalam pembelajaran itu seperti apa? Monggo, mungkin Mbak moderator bisa kalau ada yang raise hand atau yang jawab bisa langsung dipilih gitu. Mbak Evi ya? Mungkin Bapak Ibu bisa langsung raise hand atau di chat boleh Mbak? Tapi bagusnya raise hand ya Mbak ya. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Yang pertanyaan dari saya bisakah dijawab dulu ya? Kira-kira menurut Bapak Ibu jadinya dari penjelasan dari apa yang saya sampaikan itu kira-kira sepintas aja peran etnomatematika dalam pembelajaran itu seperti apa begitu. Mungkin satu itu dulu nih. Izin menjawab boleh, Min? Oh iya, boleh Mbak Mbak Evi bisa mungkin dicek namanya deh. Putus-putus nggih suaranya. Iya, suaranya Mbak Izin Evi. menjawab. Nggih, mari Bu, Nggih. Mbak.
Ya. Menurut saya pribadi untuk etnomatematika ini lebih mengenalkan siswa itu ke kontekstual, ke masalah-masalah kontekstual. Jadi anak-anak itu tidak tidak merasa abstrak sekali ke matematika. Mereka juga, oh ini ya matematika ada kehidupan itu kayak gini, kayak gitu. Jadi ada manfaatnya mereka belajar, terus juga bisa lebih fun mungkin ya. Nanti kalau misalnya udah disampaikan ke materinya. Jadi kayak gitu aja Ibu, Pak Tarnobun. Oke, terima kasih Kak. Di ada itu berarti kata Wildawati itu sangat bagus, tapi untuk SMK agak susah katanya. Maaf Pak Evi, suaranya putus-putus. Pripun nggih? Karena sini hujan Mbak, jadi gimana sekarang masih putus-putus Mbak? Iya, masih putus-putus Mbak. Putus-putus ya, karena di sini hujan Mbak. Oh. Halo? Halo? Bagaimana? Sudah ada Pak, juga silakan Agus, jangan dibuka aja langsung mikrofonnya. Baik, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Nur. Ini kalau menurut saya sendiri peran dari etnomatematika itu lebih memfasilitasi siswa untuk mampu mengkonstruksi konsep dari matematika, dan sebagai bagian dari literasi matematika berdasarkan pengetahuan siswa tentang lingkungan sosial budaya yang ada di sekitar mereka. Mbak, itu kalau saya. Jadi lebih dikaitkan ke literasi matematikanya. Ya, ya, sambil mengkonstruksi pengetahuan tentang matematika. Jadi bagian yang literasinya itu mengkonstruksinya itu tadi. Ya, dihubungkan dengan lingkungan sekitar atau budaya yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Monggo ada lagi. Mbak Novi, apakah ini sudah masuk giveaway? Masih agak putus-putus nih Mbak, tapi sudah terdengar sih. Mbak Evi nggih? Apakah ini masuk giveaway atau belum? Sudah masuk giveaway ini? Halo? Iya, bagaimana? Apakah sudah masuk? Halo? Nggih. Apakah udah masuk giveaway ini, Mbak? Belum terdengar jelas sih, Mbak. Tapi nanti saya ini, nanti untuk giveaway-nya nanti kalau Mbak tadi sudah catat ya siapa-siapa yang jawab nanti bisa saya lihat dan nanti mungkin bisa diputuskan deh. Mungkin jadi tadi sudah mendekati apa yang ingin saya sampaikan, deh. Jadinya terakhir terkait dengan peran apa sih peran etnomatematika itu sendiri. Jadinya selain tadi untuk menjembatani, benar sekali. Jadi untuk bisa membantu siswa dalam meningkatkan literasi matematis siswa. Jadi di sini budaya itu bisa membantu tidak mengabstrakkan, jadi lebih memberi gambaran lebih jelas begitu, nggih, terkait dengan konteks dari matematika itu sendiri. Karena kan seperti yang tadi juga ada Mbaknya tadi ngomong kalau matematika itu abstrak, dan tadi kata Bapaknya itu juga terkait dengan literasi matematika di mana siswa nanti bisa mengkonstruksi apa yang mereka, pengetahuan yang mereka dapat di sekolah dan juga yang di rumah yang berkaitan dengan budaya gitu, nggih. Ada beberapa lagi itu yang mungkin agak yang penting juga bagi saya, yaitu terkait dengan karakter, nggih. Mungkin saya bisa kita gunakan etnomatematika, bisa kita katakan peranannya itu sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Kenapa? Karena jadi dengan siswa itu mengetahui budayanya sendiri itu bisa menumbuhkan rasa itu tadi cinta tanah air. Jadinya mereka itu bisa tahu kalau ini loh identitas kita, harus bangga gitu kan. Memiliki identitas kita sebagai orang Indonesia, kita punya banyak budaya, ternyata kita bisa belajar matematika dari budaya-budaya yang beragam. Nah, di bagian itunya
yang saya rasa juga perlu bisa diperhatikan dan bisa dipertimbangkan bagi Bapak Ibu guru sekalian jika menerapkan etnomatematika dalam pembelajaran. Karena menurut bagaimana ya, karakter anak-anak sekarang mungkin ada yang memang sudah dari kalau ada pengawasan gitu pastinya bagus nih, tapi sekarang itu kan banyak sekali terpengaruh dari dunia itu tadi teknologi juga ada plus minusnya gitu kan. Jadinya mereka banyak sekali terpengaruh. Jadi kalau tidak kita saring dalam sekolah itu tempat penyaringan untuk dan juga pembentukan karakternya siswa selain di rumah gitu. Jadi saya rasa memang sungguh etnomatematika di sini bisa membantulah untuk membentuk karakter siswa tersebut agar tidak terpengaruh dari dunia luar ataupun dari identitas luar yang bisa merusak generasi bangsa kita seperti itu. Mungkin satu pertanyaan lagi tadi kan dibilang ada 2 pertanyaan gitu, nanti kita undi seperti itu. Satu pertanyaan lagi nih Bapak Ibu, saya ingin tahu kira-kira kalau misalnya ini kan tadi saya memberikan penjelasannya itu masih dalam konteks yang belum new normal gitu, jadinya belum yang sekarang dalam pandemi. Menurut Bapak Ibu, kalau lagi pandemi gini, masih bisa nggak sih kita menerapkan etnomatematika dan bisa nggak ngasih contoh konkret satu aja yang gampang gitu dibayangkan, oh iya ternyata begini bisa, oh ternyata nggak bisa ya Mbak, susah ya harus nyari budaya itu mau ketemu orang aja susah. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Monggo. Langsung raise hand aja nggak apa-apa. Yang atau langsung ngomong. Kalau Mbak Novi masih putus kah? Masih putus? Iya. Tapi sudah lumayan, Mbak. Tadi yang satu itu kan ini sudah lebih dari yang tadi, sudah agak baik kan, Mbak? Baik, Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu raise hand atau tulis di kolom chat juga contoh dari bisakah ketika pandemi ini etnomatematika ini bisa dipakai nggak atau kasih satu contoh gitu yang kira-kira Mbak Novi ya pertanyaannya. Halo. Saya jawab ya Mbak Novi ya. Iya, Pak. Menurut saya justru kesempatan saat pandemi ini malah terbuka lebar. Karena kita bisa banyak mengenalkan secara online kan. Kita sumber-sumber itu kan banyak sekali. Sehingga justru secara online ini semakin simpel kita bisa menunjukkan budaya-budaya misalnya ya. Struktur-struktur bangunan itu jadikan sebuah contoh bahwa budaya kita itu hebat loh untuk mengukur sesuatu yang simetris itu ya mereka menggunakan cara-cara yang kuno. Nah, itu menarik untuk dieksplorasi sih. Tapi tidak hanya bangunan wujudnya, tapi semangatnya ya. Semangatnya melakukan. Jadi kebanggaan karakter itu muncul karena gila ya nenek moyang kita dulu aja bangun cari Borobudur belum ada alat-alat berat tapi bisa jadi kayak gitu. Nah, itu salah satu yang bisa membangkitkan yang tadi disebut karakter tadi sebenarnya. Itu. Jadi menurut saya justru secara online ini jadi mudah karena kita bisa berkeliling dunia secara virtual untuk membandingkan sebuah budaya-budaya yang akhirnya membangkitkan itu spirit bahwa oh bangsaku itu ternyata hebat. Seperti contoh ya bangunan suku yang di Nusa Tenggara itu ya Gunung Rinjani, Wasibu ya bangunan itu yang bentuknya kerucut itu kan kalau mereka nggak bisa mengatur dalam ruangnya seefektif mungkin, nah itu kan salah satu contoh realnya. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau di masa pandemi ini. Itu aja mungkin Ibu. Terima kasih. Oke, makasih Pak. Ini Mbak Evi sudah bisa bergabung? Oh, udah saya. Oh ya, suaranya lebih baik sekarang. Oke. Tapi apakah feedback, Mbak? Sedikit feedback, tapi kalau saya nggak apa-apa sih. Ini udah saya coba kerjakan. Itu dari Mbak Gigi ya barusan ya, Mbak ya? Iya. Oh ya. Mbak Gigi sudah coba kasih pendapat tentang pertanyaan yang kedua. Silakan Bapak Ibu lainnya jika masih ada yang mau kasih tanggapan.
tentang pertanyaan yang kedua ini, yaitu kira-kira pada pandemi ini bisa nggak dipakai etnomatika ini dalam pembelajaran. Terus contoh kecilnya saja itu yang diminta sama Mbak Novi. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ya, sebenarnya banyak ya Mbak Novia kalau digali-gali, apalagi Indonesia ini uh, terdiri dari Sabang sampai Merauke yang budayanya itu pasti banyak sekali gitu. Masing-masing daerah itu beda-beda. Bahkan satu daerah yang dekat dengan daerah yang lain itu aja ada banyak perbedaan gitu. Dari segi bahasa misalnya atau dari segi baju adatnya aja udah beda gitu. Logat misalnya Mbak Novia. Pasti banyak sekali yang bisa kita manfaatkan atau kita alihkan ke pelajaran matematika ya Mbak ya. Benar sekali Mbak. Iya. Tapi kadang saya sendiri itu juga merasakan bingung gitu. Ini materinya apa, terus kira-kira contohnya dengan keseharian kita apa gitu. Itu sering padahal sebenarnya mungkin dekat gitu kalau udah di apa namanya sharing-sharing sama teman-teman yang lain gitu misalnya. Oh, ini mungkin bisa pakai ini. Tapi kalau dari pribadi itu terlalu sulit untuk mengeluarkan ide-ide itu sepertinya, Pak. Iya, Mbak, saya juga setuju bagian itu. Makanya saya kemarin itu beberapa kali, mungkin kalau beberapa guru-guru yang sudah terbiasa membuat kalau karya tulis, karena biasa kadang-kadang ada perlombaan begitu, enggak ya? Nah, itu saya sangat ini menganjurkan sekali. Jadinya walaupun guru itu juga peneliti loh sebenarnya Bapak Ibu. Bahkan mereka itu lebih yang terjun langsung dan lebih tahu detail-detailnya dibandingkan yang kalau misalnya nggak ngajar langsung ke siswa seperti itu. Jadinya bagi saya itu walaupun guru itu ya peneliti itu sendiri. Jadinya dengan meneliti itu kalau kadang-kadang itu banyak ya ngerti gitu, aduh ini anakku masalahnya kayak begini, bagaimana gitu. Nah, mungkin bisa saya sarankan walaupun sebagai guru itu bisa juga coba-coba baca karya-karya tulis seperti itu. Ikut-ikut lomba itu sudah sangat bagus sekali dan bisa baca-baca karya tulis juga. Nanti bisa selain nanti saling bertukar informasi dengan teman sekolega, teman sejawat, bisa juga dari bacaan artikel tersebut karena banyak sekali karena saya lihat itu kita tuh kaya sekali loh ininya artikel-artikel di Indonesia itu, baik itu yang meneliti itu mahasiswa ataupun dosen ataupun guru, dan mereka menulis banyak sekali terkait dengan budaya yang bisa diterapkan dalam pembelajaran matematika. Nah, jadi saran saya kalau misalnya kesulitan bisa itu tadi bisa cari di artikel-artikel di jurnal-jurnal, baca yang simpel-simpel saja, nggak harus yang rumit-rumit gitu kan. Jadinya setidaknya bisa memberi ide bagaimana sih kira-kira kita bisa membawa budaya ke dalam kelas matematika seperti itu. Jadi ya banyak baca artikel tadi itu. Saya ingat kemarin itu kan ada beberapa yang guru-guru hebat itu tadi seperti kayak Pagi dan Bu Hoir dan yang lainnya itu membuat untuk ada kayak perlombaan untuk jadi best practice begitu nggih. Kemarin juga beberapa guru yang di Gunung Kidul di sini itu juga mengikuti perlombaan seperti pembuatan artikel. Nah, saya rasa itu sangat membantu Bapak Ibu sekali dalam memperluas itu tadi pencarian budaya apa yang kira-kira bisa saya terapkan terhadap suatu materi. Jadi dengan bertemu banyak orang itu bisa menambah wawasan. Jadi sangat dianjurkan bagi saya ya untuk best practice, bukan hanya bagi para mahasiswa ataupun dosen, tapi juga guru itu sangat bermanfaat saya. Sangat dianjurkan gitu nih Mbak. Iya betul sekali. Tapi untuk meneliti ini sebenarnya kan betul sekali, saya sangat sepakat dengan yang Mbak Novi katakan bahwa
guru itu adalah peneliti, dekat dengan objeknya, kan banyak sekali yang bisa diteliti dari siswa. Tapi itu tadi entah itu dari dalam kendalanya, entah itu dari luar, tapi memang saya sendiri itu merasakan untuk menulis itu susah sekali gitu. Jadi sudah dapat juga satu masukan dari Mbak Novi, ikut karya tulis atau membaca jurnal-jurnal. Intinya memang membaca ya Mbak, yang membaca itu memang bisa memudahkan jalan kita untuk mencapai suatu tujuan gitu. Jadi gimana Mbak? Cuman satu pagi gini yang menjawab pertanyaan yang kedua. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Apakah mau dilanjutkan ke materi berikutnya atau bagaimana? Dari saya sudah Mbak. Kalau misalnya ada yang ini, saya kembalikan ke Mbak sekarang yang moderator. Oke. Makasih. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu. Demikian tadi materi dari Mbak Novi. Sangat luar biasa sekali bagi saya sendiri, ini merupakan hal yang baru etnomatematika ini yang menggabungkan unsur budaya dari daerah kita masing-masing atau dari sekitar kita itu untuk dijadikan sebagai menemukan konsep matematika itu sendiri, sehingga siswa merasa bahwa ternyata matematika itu dekat ya dengan kita. Matematika itu ternyata tidak serumit yang ada di pikiran dia sebelum ini. Nah, mungkin Bapak Ibu mau bertanya, silahkan langsung raise hand saja atau bisa menyampaikan di link di room, dan nanti langsung kita kasih ke Mbak Novi. Silahkan Bapak Ibu langsung raise hand atau tulis di kolom chat juga boleh. Saya mulai nanya boleh, Mbak Novi? Monggo, Pak. Mbak Novi kan lama di Jepang ya. Nah, ini saya pengen mendengar sebenarnya kultur budaya Jepang itu yang seperti apa sih sampai bisa membuat sebuah alat, misalnya kan kalau Casio dan sebagainya itu kan alat, sehingga mereka bisa membuat sebuah efisiensi, ya, kan saya yakin itu karena ada pengaruh budayanya. Ya, yang pengaruh budaya yang paling kuat dalam hal belajar di Jepang yang menginspirasi itu apa sih? Dan ini tentunya kalau kita tadi kan masih mencari bentuk ya budaya kita dengan bentuk bangunan atau bentuk sesuatu. Nah, yang paling susah saya kira mencari bentuk karakter yang seperti apa yang di dalamnya, meroh orang semangat sampai membuat bangunan yang simetris seperti Borobudur misalnya. Itu kan kita perlu gali banyak juga ya, antropologi, sosiologi dan macam-macam. Nah, kalau yang dari Jepang, kalau boleh saya mendengar dari Mbak Novi yang lama di sana, kultur Jepang yang kuat dalam hal budaya belajar, terutama matematiknya apa Mbak Novi? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ini langsung saya jawab atau bagaimana Mbak Elsie? Iya, boleh. Silakan Mbak. Ya. Nggak lama juga kok Pak, cuma beberapa tahun. Nah, tapi ya saya sendiri juga sangat sangat kayak wah gitu, kok bisa gitu kan. Mereka menciptakan anak-anaknya kok bisa seperti itu. Apalagi anak-anak SD-nya itu angkat tangan tuh nggak malu-malu. Kalau jawabannya salah pun nggak dihura-hu gitu tuh, belas nggak ada. Nah itu tadi sepertinya seperti yang Bapak katakan tadi, semuanya itu kembali ke pembentukan karakternya anak tersebut. Di sana itu mungkin sudah diajarin dia. Yang saya tahu tuh dari guru-gurunya tuh kayak sudah mereka itu kalau selama saya kayak mengobservasi di sekolah di sana itu, jadi di saat kalau seorang siswa itu menjawab, walaupun jawabannya itu belum benar, yang pertama tadi mungkin ada aturan kalau ataupun kayak kesepakatan gitu ya. Dan mereka itu kan seperti yang kita ketahui ya, dari kecil aja itu sudah diajari disiplin. Nah, itu mungkin salah satu bagian disiplinnya itu yang membentuk pembentukan karakter siswa tersebut. Nah, jadi di saat salah satu siswa itu menjawab meskipun salah, nanti gurunya akan menanyakan ke siswa yang lainnya. Tetapi pola menjawab siswa yang kedua ya, misalnya siswa yang pertama jawab, siswa A jawab begini, walaupun salah gitu ya.
tapi nggak dihuras seperti itu. Nanti yang untuk jawaban siswa yang keduanya, mereka kayak sudah mungkin sudah tadi ada kayak kesepakatannya di saat menjawab, mereka akan mengatakan saya ingin melengkapi jawaban dari teman A bahwa begini. Jadi itu semua rata-rata seperti begitu, Pak. Jadi saya sampai geleng-geleng. Oh, jadinya caranya mereka untuk membimbing itu, jadi mereka tidak menghura temannya yang meskipun jawabannya salah, namun mereka mengatakan saya ingin melengkapi jawabannya si A. Seperti itu. Lalu nanti jawabannya, meskipun itu pun masih salah lagi, nanti teman yang si C juga ngomong, saya ingin melengkapi jawabannya teman yang sebelumnya A sama B. Seperti itu. Nah, di saat seperti itu saya rasa ya itu tadi Pak, mungkin karena bagian disiplinnya itu yang benar-benar membuat mereka disiplin taat pada aturan ya. Kalau itu mungkin sudah diberi aturan ataupun peraturan di kelas, jadi mereka taat dan akhirnya itu terbawa pada karakter dari siswanya tersebut yang mana dengan pembentukan karakter yang mereka itu akhirnya ya begitulah mereka sekarang. Mereka sudah ya jadi negara yang bagaimana ya, siswanya itu meskipun anak SD bisa melakukan semuanya itu serba sendiri, tidak perlu harus yang bagaimana ya, yang terpaku pada orang tua ataupun mengandalkan orang yang lebih tua, tapi mereka memang diberikan kesempatan untuk bereksplorasi sendiri, melakukan semuanya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan sejak dari kecil. Jadinya di saat misalnya mereka membuat kesalahan itu, ya tidak langsung dijudge ataupun dimarahin begitu tuh enggak, tetapi ya dia harus menerima hukumannya ya karena resikonya dia melakukan hal seperti itu. Nah, jadi kalau tidak disiplin ya akan kena hukuman, dan itu benar-benar yang sudah membuat mereka itu bagaimana? Jadinya mau nggak mau ya harus taat terhadap aturan yang dibuat. Nah, disiplinnya itu tadi Pak yang saya lihat tuh budaya disiplinnya itu bisa dikatakan wah ini sekali tinggi sekali, dan itulah yang membuat mereka karakter anak-anaknya itu juga bisa dibilang walaupun mereka tidak punya kayak kita punya Pancasila begitu kan, tapi mereka ya disiplinnya tadi itu bisa membentuk karakter seperti itu begitu Pak. Itu Terima bagi kasih. saya nih Pak ya, disiplinnya tadi itu Pak. Ya itu dia yang mungkin sulit nih Pak ya. Kita di sini tuh kayaknya kalau peraturan tuh dibuat untuk dilanggar gitu. Terima kasih Mbak Novi. Baik. Ya, terima kasih Pak Gigi untuk pertanyaannya. Bapak Ibu hebat lainnya, silakan jika masih ada pertanyaan untuk Mbak Novi, baik itu tentang materi atau mungkin karena beliau pernah di luar juga mau tanya-tanya tentang di luar, boleh ya Mbak Novi? Tentang budaya Jepang yang lainnya gitu. Oke, silakan Bapak Ibu. Saya sendiri nih mau melanjutkan pertanyaan Pak Gigi nih sambil kita nunggu Bapak Ibu lainnya ya Mbak Novi. Kan tadi kata Mbak Novi, boleh ya Mbak? Mungkin mau Mbak. Iya, kan kata Mbak Novi tadi anak itu mulai dari SD ya Mbak ya, yang saya mau menambahkan, saya mau mendapat seperti itu mulai dari SD gitu ya. Itu perannya apakah cuma di sekolah atau sudah memang orang tua berperan juga di situ? Untuk memudayakan hal-hal disiplin seperti itu emang dari rumah sudah seperti itu atau di sekolah saja yang mereka bentuk seperti itu? Saya boleh langsung jawab nggak ya? Iya. Saya rasa iya Mbak, kayak di rumah itu juga sepertinya sudah ditekankan kalau mereka itu belajar itu karena butuh, bukan belajar itu karena disuruh itu enggak. Jadi benar-benar kalau mereka itu belajar itu karena disuruh, ya nggak bakalan mereka misalnya harus bangun pagi, karena di sana kan anak-anak sekolah itu ya Mbak, mereka walaupun sekolahnya mulai 8:30 dan sejauh apapun rumah mereka diharuskan untuk jalan kaki, nggak boleh diantarin pakai motor atau apa, jadi jalan kaki rame-rame gitu, 1 kilo, 2 kilo jalan kaki semuanya. Dari situ jadinya benar-benar diterapkan yang mungkin dari rumahnya itu juga, kalau kamu tidak belajar, ya nanti saat kedepannya ya, karena dengan belajar itu kan nanti akan ada kompetisi ya Mbak ya, karena kompetisinya itu yang membuat mereka bisa bertahan. Jadi kalau nggak belajar nanti nggak bisa menang dari kompetisi, ya nanti mereka nggak bakalan dapat kerja. Nah, sepertinya hal-hal seperti itu tuh
dari SD, SMP, SMA tuh mereka sudah ini sekali, sudah ditekankan oleh pihak dari keluarga, dari rumah gitu, orang tuanya. Seperti itu, Mbak. Tentu pasti orang tua berperan sangat penting juga. Ya terkait tadi juga disiplinnya juga, lalu juga memberikan pemahaman kepada siswa kebutuhan belajar itu bukan suatu yang itu memang kebutuhan yang harus mereka lakukan karena itu untuk menjamin masa depan mereka. Orang tuanya itu kadang-kadang itu malah walaupun orang tuanya orang kaya gitu ya Mbak, sama sekali nggak terlalu maksudnya nggak terlalu nggak memanjakan gitu lah. Kayaknya anaknya ya benar-benar harus disuruh nanti kamu kalau sekolah ya harus usaha sendiri gitu kan. Seperti itu. Oke. Berarti kalau seandainya tentang tadi katanya ikut, maksudnya itu memang ada seperti pertandingan lah seperti itu ya Mbak. Untuk hasil rapor mereka sendiri, apakah setiap pembagian hasil rapor itu, kalau kita kan di sini anak-anak itu selalu, Ibu, ini ranking berapa kami, kok nggak ditulis ranking, seperti itu. Nah, apakah di sana juga seperti itu? Yang saya tahu ya teman saya itu beberapa tuh mereka ada yang mereka nggak pakai sistem ranking sih Mbak, tapi nanti saat kelulusan mau masuk ke sekolah yang bagus, nah itu yang susah. Kalau nggak harus yang pakai ranking itu enggak, tapi juga harus ininya. Ya mereka belajarnya itu bukan karena kejar rankingnya itu, tapi ya nanti berkompetisi saat mereka sudah mau lulus dan masuk ke sekolah yang lebih unggul. Seperti itu. Jadi ya benar-benar kompetisinya itu pas mungkin saat masuk sekolah di tingkat level selanjutnya gitu ya Mbak. Soalnya kalau di sana itu anak-anak yang sekolah SD atau apa tuh mereka tuh malah nggak nilai yang begituan. Maksudnya kayak nilai itu bukan satu-satunya yang dikejar begitu. Jadinya ilmunya itu, lalu juga nanti apa yang pembelajaran di sekolahnya itu kan bukan hanya terkait dengan pembelajaran subjek ya, kita belajar materi pelajaran matematika, bahasa Indonesia kayak gitu. Tapi ya ini mereka tuh nggak ada pendidikan kewarganegaraan sih, tapi ada pendidikan yang dimana mereka tuh langsung berinteraksi dengan alam, dengan masyarakat. Walaupun masih kecil, mereka harus yang ini melakukan semuanya serba sendiri. Nah, ini sepertinya Pak Nawawi ada pertanyaan ini Mbak. Pak Nawawi, silakan di unmute aja mikrofonnya Pak. Halo Pak Nawawi. Halo Pak Nawawi, silakan di unmute aja Pak. Beliau raise hand. Halo Pak Nawawi. Silahkan Pak Nawawi. Oh iya, ternyata mungkin salah pencet kayaknya nih Mbak. Oke, Bapak Ibu, link evaluasi dan sertifikat itu sudah ada di room chat. Mungkin Bapak Ibu bisa akses sambil menyiapkan pertanyaan-pertanyaan lainnya ke Mbak Novi. Ini luar biasa sekali. Saya pertama lihat layar, wah, ternyata narasumbernya luar biasa ini. Yang malah belajar banyak dari Mbak Bapak Ibu semuanya. Dan benar-benar kalau bagi saya topik ini emang baru sekali ini Mbak. Berarti nanti kalau seandainya dikonsepkan ke kalkulator seperti yang Mbak Novi bilang tadi, itu tetap bisa digabungkan ya Mbak ya, disinkronisasikan gitu bisa ya Mbak ya? Iya, saya baru sadar tadi Mbak. Oh ternyata ini bisa. Di saat eksplorasi yang pembentukan model siswa itu ternyata kalkulator bisa membantu seperti itu. Soalnya image saya dulu juga sudah punya pemikiran kalkulator palingan cuma nemuin jawaban. Nah, semenjak kenal Casio nih kemarin beberapa kegiatan ikut, oh iya ternyata bisa begini, ternyata bisa begitu. Jadinya nambah banyak sekali belajar dari Bapak Ibu guru semua juga. Tapi Casio emang luar biasa kok Mbak. Kami dari Sumatera Barat kemarin kan habis kegiatan lomba juga, masih level cabang dinas sih. Tapi antusias siswa itu benar-benar luar biasa karena bagi siswa di Sumatera Barat itu sepertinya masih baru menggabungkan antara konsep lomba matematika itu sendiri dengan
kekinian gitu. Mereka kan rata-rata pakai sosmed ya Mbak ya. Jadi kegiatan itu nanti dipublikasikan lagi ke sosmed. Jadi sangat-sangat menarik bagi mereka. Itu banyak sekali antusias sekali siswa-siswa di Sumatera Barat kemarin mengikutinya. Makasih luar biasa. Itu siswa tingkat SMA? SMA dan SMK. Oke. Itu juga mereka baru ada yang baru tahu gitu kan. Oh, ada kuisis. Oh, ternyata ada tesmos. Itu mereka taunya di situ gitu. Jadi, oh ternyata matematika itu enak ya Bu ya, bukan cuma sekedar angka-angka saja, tapi bisa juga dengan oh kita bisa pakai kalkulator. Ternyata kalkulator sama dengan Mbak Novi tadi, kalkulator itu bukan hanya untuk cari hasilnya aja, tapi ternyata bisa gitu. Membantu untuk menemukan konsep itu bisa. Ini di room chat ada pertanyaan dari Ibu Yeldawati, Mbak. Katanya Mbak Novi, pembelajaran etnomatematika ini dapat mempengaruhi karakter siswa. Contohnya apa ya Mbak? Gitu. Oh ya, terima kasih. Untuk contohnya sendiri, sepertinya tadi sudah ini mungkin kelewatan ya Bu. Jadi misalnya karakter untuk saling menghargai tadi. Jadi hal-hal yang sederhana misalnya saat siswa mengemukakan pendapat ataupun berbicara salah seperti itu. Kan lagi pula kan etnomatematika itu kan budayanya juga beragam ya Ibu Bapak sekalian. Jadinya bagaimana menumbuhkan rasa untuk saling menghargai suatu budaya tertentu itu bisa juga kita tanamkan lewat etnomatematika. Itu salah satunya. Salah duanya itu tadi yang terkait dengan karakter dalam cinta tanah air, biar tidak kehilangan identitas. Seperti yang Bapak Ibu ketahui juga kan, kalau misalnya kita ini banyak, ya itu dia karena sudah tinggal googling di mana-mana, kadang-kadang kalau nggak terpantau, apalagi anak-anak SD kan kasihan, karakternya gampang sekali terpengaruh oleh dunia luar begitu, nggih. Nah, dengan pengenalan dari etnomatematika ini, di mana kita lebih fokuskan kepada budaya, jadinya mereka tuh lebih, oh iya, ternyata kita kalau budaya di Indonesia itu seperti ini, oh budaya orang lain di luar itu yang seperti itu, jadi itu nggak pas gitu kalau digunakan. Nah, itu bisa juga kita sekaligus menjelaskan hal-hal tersebut dalam pembelajaran. Jadinya ya nggak harus pure ngomongin matematika aja gitu kan. Apalagi untuk yang anak SD kan kadang yang tematik itu bisa kita gabungkan seperti itu. Kalau yang untuk SMP SMA juga nanti bisa disesuaikan. Begitu. Itu dari saya Nggi. Bagaimana, ada tanggapan? Oke, Ibu Yeldawati, begitu tanggapan dari Mbak Novi. Kalau masih kurang puas, silahkan Ibu raise hand dan langsung menambahkan lagi. Dan sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya ya Mbak Novi, ini di room chat Pak Nawawi itu izin sharing. Katanya di Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon, Jawa Barat, itu Casio digunakan oleh para santri menghitung pelajaran Syamsu Al-Hilal atau ilmu mantik. Menarik sekali. Pak Nawawi, mungkin kalau bisa boleh silahkan bergabung di mikrofonnya di unmute aja Pak. Bisa berbagi mungkin menceritakan bagaimana penggunaan kalkulator di situ. Ya Mbak Novi boleh ya? Ya monggo. Saya juga pengen belajar dari Bapak Ibu. Silakan Pak Nawawi. Ya, silakan Pak Nawawi. Bapak Ibu sambil menunggu Bapak Ibu yang lainnya untuk memberikan pertanyaan atau tanggapan, link link chatnya sudah ada di room chat. Silakan Bapak Ibu isi untuk nanti untuk sertifikat juga bisa diakses di situ, dan materi juga bisa Bapak Ibu akses nanti di link tersebut, akan dibagikan oleh Casio. Oh iya, kata Pak Nawawi itu lagi rame, jadi izin menyimak aja. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ya. Oh ya Mbak, ini apakah saya langsung mengumumkan yang tadi? Apa? Boleh, boleh. Giveaway-nya gitu. Boleh. Ini random aja ya, jadi saya malah bingung. Maaf, tadi malah lupa nggak ini namanya. Tadi mungkin yang jawab pertanyaan pertama ya, yang dari Mbak itu, sama yang pertanyaan yang kedua dari yang jawab Pak Gigi ya itu.
Oh, Nggih. jadi yang pertanyaan Mungkin pertama itu ada Ibu Lutfiah sama Pak Agus ya Ibu Setiawan. Lutfi ya. Ibu Untuk Lutfiah, oke. Ibu Lutfia sama dengan Pak Nggih. Sama Terima kasih pertanyaan banyak. kedua itu Pak Gigi. Nggih. Oke, baik. Mbak Novi sudah memutuskan untuk pemenang giveaway malam ini itu diperoleh oleh Ibu Lutfiah sama Pak Gigi ya, Mbak ya. Oke. Terima kasih banyak nggih Bapak Ibu sudah sharing. Oh iya. Terus mengingatkan juga bagi Pak Terima Gigi kasih. dan selamat ya Pak, selamat ya Terima Bu kasih. Lutfiah. Nanti Terima kasih. minta nomornya ya Pak. Nanti bisa hubungi pihak Casio aja ya Pak ya. Sama Bu Lutfiah juga. Oke, 8 menit menjelang jam 21 ini di waktu saya Mbak Novi. Mungkin Iya. Mbak Novi bisa memberikan kesimpulan tentang materi kita malam hari ini. Sebelum Untuk ditutup. kesimpulan kembali ke tadi ya judul kita, judul besar kita yaitu bagaimana kita bisa menerapkan melihat peran dari etnomatematika dalam pembelajaran. Jadi meskipun kita menerapkan tidak hanya sampai di situ, tapi kita juga bisa melihat dari perannya etnomatematika itu sendiri. Yang lebih utama itu tadi seperti yang dikatakan dari Bapak Ibu semua, kalau kita bisa membuat siswa itu biar nggak takut sama matematika, biar nggak abstrak, gitu kan. Jadinya bisa dengan mengenalkan budaya ini, jadinya siswa bisa lebih berpikir matematisnya itu bisa meningkat seperti itu. Jadinya seperti tadi kayak kata Bapak yang sebelumnya, kita bisa meningkatkan literasi matematika juga menggunakan etnomatematika. Itu peran yang pertama lebih terkait dengan kontekstual dari matematika itu sendiri. Selanjutnya yaitu yang peran yang kedua itu yang terkait dengan karakter itu yang lebih saya tekankan karena ya saya miris mungkin banyak sekali anak-anak sekarang yang mungkin karakternya perlu juga untuk dikembangkan lebih ya. Jadi mungkin dengan menerapkan etnomatematika ini bisa meningkatkan, membantu siswa dalam pembentukan karakter mereka, di mana mereka itu bisa lebih mencintai negara mereka sendiri, budaya mereka sendiri, dan juga bisa saling menghargai. Karena di saat kita pembelajaran etnomatematika itu seperti yang saya katakan tadi, siswa diharapkan karena budayanya beda-beda ya, jadinya kita harus saling menghargai dan juga saling bersyukur gitu kan. Wah, ternyata kita punya budaya ini dan bangga terhadap budaya kita, bangga sebagai orang Indonesia seperti itu. Oke. Luar biasa sekali. Senang sekali rasanya bisa bergabung dalam LCSK malam hari ini di episode ke-92 dan bertemu narasumber yang luar biasa dengan materi yang sangat luar biasa juga, sehingga menambah lagi pengetahuan kita tentang matematika ini, khususnya yang etnomatematika, dan semoga juga bisa kita manfaatkan dalam keseharian kita. Ternyata bahwa Indonesia itu sangat mendukung sekali untuk penggunaan etnomatematika ini, karena kita dianugerahi berbagai budaya yang memang sangat banyak sekali. Baik, terima kasih sekali Mbak Novi atas waktunya malam hari ini, atas materinya juga, atas sharingnya juga, dan Bapak Ibu hebat semuanya yang sudah bergabung di LCS-nya malam hari ini. Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan selamat sekali lagi untuk Ibu Lutfiah dan Bapak Gigi yang alhamdulillah malam ini beruntung mendapatkan giveaway dari Casio. Jangan lupa untuk memberikan alamat kepada pihak Casio nanti untuk dihubungi lagi ya Bapak Ibu ya. Dan saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan atas penyampaian saya malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat dan bisa kembali mengikuti kegiatan SCSC berikutnya dengan tentunya dengan beragam ilmu pengetahuan yang sangat membantu kita dalam keseharian. Terima kasih sekali lagi Mbak Novi, Ibu Inge juga dan pihak Casio yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mufid, silakan dikembalikan ke Mas Mufid.
Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya malam ini. Kalau begitu untuk webinar kita malam ini kita akhiri sampai di sini. Untuk Bapak Ibu saya ingatkan kembali untuk mengisi link evaluasi untuk mendapatkan sertifikat. Nanti sertifikatnya akan dikirim ke email Bapak Ibu. Mohon dipastikan untuk mengisikan nama lengkap dan juga alamat email dengan tepat. Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Room akan saya tutup dalam waktu 5 menit lagi. Terima kasih.